Dan Eritrea itu menjadi sangat mengerikan sekali. Sekarang Eritrea itu menjadi amat sangat miskin. Waktu Ethiopia itu mengalami kemiskinan, Eritrea kena imbasnya ya tahun 80-an ya saudara. Sama-sama kelaparan yang dahsyat seluruh dunia. Apa bedanya? Eritrea itu benci sama Israel, saudara. Ya, Eritrea itu kemudian membenci Israel, Ethiopia mencintai Israel. Akhirnya Ethiopia sekarang menjadi salah satu dari 20 eksportir agriculture terbesar di dunia. Tapi hari ini Eritrea itu tertinggal, Ethiopia itu maju, saudara ya. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu, saudara? Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleihim Baroata Adonai Elohenu Emeleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Nah, saya berharap untuk para lektor akan mempersiapkan diri dengan membuka kamera. Lektor kita yang pertama adalah Ibu Agus Sandri, kemudian yang kedua adalah Bapak Apul Siahaan. Ibu Agus Sandri akan membacakan Yesaya 18 ayat 1 sampai dengan 22. Kemudian Bapak Apul Siahaan akan membacakan Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai dengan 40. Kami persilakan. Yesaya 18 ayat 1 sampai 7. Wahai negeri deningan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan cabang-cabangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Demikian. Kisah Para Rasul pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras,
dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku juga jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, ratu dari Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakannya asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Ibu Agus Santri dan Pak Apul Siahaan yang sudah mewakili kita untuk membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang dengan judul Ethiopia vs Eritrea. Mari kita akan mendengarkan renungan firman-Nya saat ini untuk menambah iman dan wawasan kita serta pertumbuhan iman kita kepada Yesus Kristus. Dipersilakan kepada Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, sukacita, dan selalu berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Ya, itu penting sekali. Banyak orang ya meremehkan makna perbuatan baik. Ya, saudara ya. Nah, saudara, perbuatan baik, ya, perbuatan baik ini adalah sebuah eh, bukan supaya kamu mendapat sesuatu, saudara. Perbuatan baik itu bukan supaya kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, atau supaya kamu diberkati, bukan, saudara. Perbuatan baik itu adalah bukti, ya, kamu sudah ditolong sama Tuhan. Sebab kalau kamu belum merasakan pertolongan Tuhan, kamu saja nggak punya, apa yang mau kamu beri? Kalau kamu belum merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain? Ya, saudara ya. Bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan itu kepada orang lain? Itu kata kuncinya. Banyak orang nggak mengerti itu, saudara. Ya, bahwa ketika kamu berbuat baik, seperti terpaksa kan jadinya kan? Seperti terpaksa. Karena sebetulnya kamu nggak kepingin berbuat baik. Sebenarnya kamu nggak ingin berbuat baik, saudara. Ya, kenapa ya kamu memang kering hatimu, memang hatimu gusar, ya kan? Tetapi karena sebetulnya seringkali kamu gusar karena mungkin kamu sudah terima pertolongan Tuhan, tapi kamu tidak bagikan ke orang lain, sehingga burhan, duburnya ketahan, saudara, alias sembelit kan? Kamu makan terus, tapi kamu tidak salurkan kan? Burhan namanya kan, dubur tertahan. Tapi kalau kamu belajar menyalurkan berkat Tuhan, ya, maka duburmu tidak tertahan lagi, saudara ya. Karena kamu belajar menyalurkan semuanya sehat, kata Tuhan. Berikanlah isinya sebagai sedekah, maka akan membersihkan, ya, termasuk membersihkan itu tadi, burhan tadi, saudara ya. Nah, kalau kamu pelit, kikir, ya, kamu cari donasi malah buat menjarain orang, bukannya buat ngasih makan orang, malah buat menjarain orang. Yang bodoh yang ngasih donasi, ya. Yang lebih bodoh lagi lawyer yang dibohongin itu tadi ya. Dijual namanya buat cari donasi, buat menjarain orang ya, saudara ya. Dan yang kasihan korbannya. Ya KC dulu ya buat bancaan lawyer sama Saifuddin, ya si Kamarudin sama Saifuddin. Peres habis-habisan duitnya. Sampai sekarang ketakutan si KC yang nggak berani komplain apa-apa ya. Tapi mungkin nanti suatu ketika dia akan berkicau, saudara ya. Karena istrinya pun sudah ngomong ya, saudara, sama saya. Saudara, perbuatan baik itu bukan karena kamu terpaksa, saudara. Mengapa saya rela? Ya, semua donasi itu saya buka semua buat kalian. Karena saya merasa saya sudah mendapat kebaikan dari Tuhan. Loh, bagaimana dengan kehidupan saya sendiri? Ya sudah. Sudah lebih dari cukup, saudara ya. Lebih dari cukup. Bukan berarti uangnya saya banyak. Tapi coba kamu bayangin, saudara. Saya tinggalkan Tuhan sampai jadi penjahat. Tuhan kasih kesempatan buat bertobat. Saya punya second chance. Saya bisa menulis lembaran baru dalam hidup saya.
Kamu punya kesempatan begitu enggak? Weh, jarang, saudara. Berbahagialah orang yang diberi kesempatan untuk menulis lembaran baru dalam hidupnya. Dan saya memilih untuk menuliskan yang baik-baik. Ya kan? Dengan ucapan syukur, dengan pengampunan, dengan anugerah, ya, dengan mercy, ya kan? Kasih karunia, dengan kemurahan hati. Enak kan, saudara ya? Kesabaran. Asik nggak tuh, saudara? Asik. Asik, saudara ya? Asik. Saya memutuskan untuk menulis lembaran baru dalam hidup saya dengan hal-hal seperti itu, saudara. Bagaimana dengan kalian, kan? Tidak banyak orang yang bisa dikasih kesempatan menulis lembaran baru dalam hidupnya. Saya diberi kesempatan. Saya masuk ke sebuah negeri ya yang penuh dengan susu dan madu, impian, saudara. Sekalipun saya bisa mendapatkan segala sesuatu dengan gratis, bahkan mendapatkan uang dengan cuma-cuma, saya memilih tetap untuk bekerja, yaitu mengajar Anda menulis buku, ya, saudara ya, mengembalakan, ya, menuntun Anda setiap hari. Oh, ini kan pekerjaan. Oh, bedanya saya nggak digaji sama kalian kan. Oh, ini kalian kan tidak menggaji saya, ya kan? Mestinya tidak terima gajian, ya. Kalau para aktivis kita gajian, ya kan? Semua gajian, ya. Makanya ada yang kadang-kadang embun pagi keluarin duit buat persembahan kasih karyawan, bukan karyawan sebenarnya aktivis ya, dan full timernya, ya kan? Dulu dimulai dari Damaris ya, satu orang kita dulu adminin. Sekarang kita banyak ya yang kita ini ya, karena makanya kan ini jadi tambah bagus kan, tambah rapi hotline. Nah, minggu ini kita mau rapikan semua hotline dan administrasi kita mau kita konsolidasi, ya, saudara ya, seminggu ini. Sekarang Anda punya musik yang bagus. Anda kebayang nggak dulu kita itu cuman saya berempat nyanyi pakai gitar bolong, suaranya fals-fals gimana begitu, ya kan? Cuman nyanyi-nyanyi zamannya COVID, ya kan? Tiap hari ya, kalau Anda yang ngikutin dari awal tuh ya, Anda kan ngikutin. Pak Iman ini ngikutin dari awal ya, jadi saya belum ini ya, belum sampai viral yang aneh-aneh ya, saudara ya. Seminar apa, Pak Iman ngikutin ya, saya bikin seminar khilafah terakhir apa itu apa namanya, saudara-saudaranya Pak Iman juga banyak yang ikutin, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Ya itu bekerja namanya, saudara ya. Kalau kalau saya cuma lulusan SMA itu namanya saya ngecap, tapi saya ini doktor teologi, saya sekolah di Haifa. Artinya otak saya itu ketika ngajar kalian itu nggak cuma ngebacot kosong, saudara. Saya benar-benar punya isi buat ngajar kalian. Nah, itu bekerja. Tapi dengan ucapan syukur, ya, saya menikmati pekerjaan saya. Dan inilah pekerjaan yang saya rindukan dari saya kecil, yang menjadi hamba Tuhan. Ya kan? Hidup dengan segala konsekuensinya. Dan saya bisa punya kesempatan banyak sekali hal-hal yang baik. Maka buat saya berbuat baik itu bukan kewajiban. Saya senang melakukannya. Makanya dari itu banyak orang-orang yang saya tolong, walaupun kadang-kadang ada yang kurang ajar ya, seperti si Burhan itu kan kurang ajar, ya kan? Ada saudara ya, angkatan pertama kita itu, ya, Marcel, dua perempuan itu ya, si Burhan, sama satu ya itu ya, yang wakil rektornya STT apa itu ya. Yang tersisa cuma Marcel tuh, angkatan pertama tuh. Yang lain itu pada sinting semua, saudara ya. Yang satunya fitnah saya, yang satunya berkhianat, ya, ngeri sekali ya, sampai mau nangkap saya. Yang dua morotin duitnya yayasan, saudara ya. Sampai, wah gila itu ya, memang ya pikir duitnya gampang saya, saudara ya. Pikir, wah itu ya. Yang tersisa cuma Marcel angkatan pertama, saudara. Angkatan kedua ini sukses semua ya, angkatan kedua ya. Pak David, Naomi, ya, dan siapa tadi itu ya, Pinpin, Ros, ya, Marco. Nah, ini angkatan ketiga sekarang nih, ya, angkatan ketiga. Oh iya, sama si ini ya, angkatan kedua ini bareng sama Andre ya. Bagus semua ya, saudara, yang angkatan ketiga nih. Ya, Hansel nanti ya. Angkatan ketiga ini Hansel, siapa lagi ya? Hansel, Daniel, ya,
sama Hansel, Daniel, siapa? Michelle ya, saudara angkatan ketiga ya. Nah, ini tambah bagus lagi angkatan ketiga ini ya, saudara ya. Karena kita juga makin hati-hati, makin pinter, dan mungkin ada beberapa lagi nanti nyusul. Nanti angkatan keempat anaknya Bu Rosna Baban dan teman-teman yang lainnya ya, saudara ya. Ya, bagus-bagus ya kita ya, setiap kita semakin memperbaiki. Buat saya bukan beban ketika saya berbuat kebaikan, saudara. Kenapa? Karena saya juga diberi banyak sekali kebaikan, ya. Karena saya diberi banyak sekali kebaikan. Saudara, Anda lihat ya, saudara ya, perbandingan negara Ethiopia dengan Eritrea. Ethiopia dan Eritrea itu satu etnik, saudara ya. Satu etnik. Mereka satu kerajaan besar. Ya, zaman 1000 tahun yang lalu itu satu kerajaan besar. Bahkan di zaman sampai 100 tahun, sampai 50 tahun yang lalu tuh mereka jadi satu. Ya, nah, mereka jadi satu. Bedanya, ya, Ethiopia mayoritas Kristen. Eritrea itu mayoritas Islam. Ada Eritrea yang Kristen, banyak juga. Tapi lebih banyak yang Islam. Dan ada satu partai, ada satu penguasanya mereka ELP. ELP itu adalah orang-orang Islam, saudara ya. Walaupun akhirnya jadi komunis. Dan Eritrea itu menjadi sangat mengerikan sekali. Sekarang Eritrea itu menjadi amat sangat miskin. Waktu Ethiopia itu mengalami kemiskinan, Eritrea kena imbasnya ya tahun 80-an ya, saudara. Sama-sama kelaparan yang dahsyat seluruh dunia. Apa bedanya? Eritrea itu benci sama Israel, saudara. Ya, Eritrea itu kemudian membenci Israel, Ethiopia mencintai Israel. Akhirnya Ethiopia sekarang menjadi salah satu dari 20 eksportir agriculture terbesar di dunia. Ya, salah satu dari 20 eksportir pertanian terbesar di dunia. Dari tahun 80-an sampai tahun 90 itu negara paling miskin, kelaparan yang luar biasa. Dan sekarang mereka menjadi salah satu negara eksportir pertanian terbesar. Karena mereka mendapat asupan teknologi bantuan dari Israel. Bayangin saudara, hari ini Indonesia belum semiskin Ethiopia tahun 80-an. Mereka tuh sampai tinggal kulit, tulang, bungkus tulang, matanya serem sampai cekung ke dalam, sampai ada orang-orang kurus pun menggendong anak, anaknya setengah mati saudara ya. Atau mungkin sudah mati. Terus hari ini mereka menjadi negara eksportir pertanian terbesar. Indonesia, oh, bayangin saudara, Indonesia, kasihan sekali. Padahal Indonesia belum, miskinnya itu belum seperti Ethiopia zaman itu. Tapi karena Indonesia itu benci Israel, ya nggak kayak Ethiopia, sama Eritrea sama Ethiopia coba. Hari ini ya banyak kalau kamu lihat ya di Belanda ini di Eropa banyak pengungsi-pengungsi dari Eritrea, saudara ya. Itu kalau lampunya gelap itu, ya dia cuma mempengis gini gitu ya, baru kamu bisa kaget jembul, saudara. Hitam sekali saudara ya, hitam legam, mengkilat, hitam legam ya saudara ya. Itu benar-benar itu ya orang-orang Eritrea itu sama orang Ethiopia itu saudara. Tapi hari ini Eritrea itu tertinggal, Ethiopia itu maju saudara ya. Itu padahal satu etnik, ya satu etnik ya. Kayak Pulau Jawa itu ya, misalnya itu Jawa Tengah, Jawa Tengahnya itu benci banget sama Israel, Jawa Baratnya cinta banget sama Israel. Oh, nanti beda banget tuh saudara. Nah, itu sama seperti ini ya, saudara, Bali sama Lombok itu ya. Yang Lombok itu miskin, ya, waduh isinya sampah di mana-mana. Yang Bali itu makmur sekali. Nah, itu sama seperti itu. Tapi ini ekstrim sekali, lebih ekstrim lagi, saudara. Jadi itu miskin, saking miskinnya, saudara ya. Waduh, itu imigran dari Eritrea itu, ya maaf, saudara ya. Blow on, saudara. Baca tulis saja nggak bisa. Baca tulis saja nggak bisa, saudara. Gila ya. Anak-anak itu kalau mereka kalau rejak ngomong sesuatu, telat, saudara ya. Telat. Nah, itulah. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu, saudara? Karena kebencian. Karena orang-orang Eritrea itu hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Dari mulai mereka dikuasai Islam, dari Islam mereka masuk ke komunis. Karena Islam itu sangat dekat dengan komunis, saudara ya.
dengan sosialis, komunis, Leninis, ya, Lenin, ya, dengan Marxis, Islam itu sangat dekat ya. Dulu pernah saya tunjukkan. Mereka itu begitu hidupnya saling membenci satu sama lain. Waduh, itu namanya kerubutan demi kerubutan, saudara ya. Terjadi selalu di sana, ya bentrokan antar mereka sendiri. Bandingkan dengan Ethiopia, wah beda banget, saudara. Ya, ada kasih Kristus yang melanda Ethiopia. Dan mereka mencintai Israel. Mereka tidak benci pada Palestina, mereka tidak benci kepada Gaza. Mereka mengasihi sesama. Tetapi yang Eritrea itu benci sana, benci sini. Benci orang Kristen, benci apa ya. Saudara orang Eritrea yang Islam itu jijik banget, saudara yang gila nih ya. Pokoknya udah miskin, kere, sok merasa lebih hebat dari saya, saudara. Waktu dia mandang saya rendah, tapi kira saya melihat mereka, tak ajak ngomong pakai bahasa Inggris, nggak bisa. Pakai bahasa Belanda, nggak bisa. Pakai bisanya apa misalnya? Mereka malah bisa bahasa Arab, saudara ya. Saya bahasa Arab. Sinting, saudara ya. Dari Eritrea ini ya memang. Mengapa ya? Karena hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Ya, mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain, padahal kere, saudara. Padahal kere, tapi merasa diri lebih tinggi dari persis ya, saudara ya, dengan kebanyakan orang-orang Islam di Indonesia kan, kere tapi merasa lebih tinggi daripada Israel ya, saudara ya, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia daripada Israel ya. Padahal kere, bisa mau makan apa, bingung, saudara ya. Itu didatangi sama orang kayak Malaysia ya, didatangi Israel, ini najis, najis, najis. Bodoh sekali kan, karena penuh kebencian coba, ya, penuh kebencian. Tapi coba kamu lihat orang-orang yang penuh dengan cinta, saudara. Hidupnya enak. Apakah kamu penuh dengan kebencian atau penuh dengan cinta? Tiap hari ya, saudara ya. Ujarannya kebencian, terus benci banget ya, saudara ya. Misui, ya. Tiap hari misui terus. Pak Pau juga misui. Oh, saya nggak misuin, saudara. Saya sedang menghardik kalian. Orang-orang yang keras kepala dan bebal. Tapi kan orang-orang Islam, Pak Paul benci. Enggak, nyatanya kita kasih makan kok. Nyatanya kita kasih makan. Ya, orang-orang Islam yang di Indonesia, yang di Den Haag, ada yang kalau datang selalu Assalamualaikum. Saya langsung jawab, kungkum di kolam. Saya bilang begitu, saudara ya. Ya, kamu saya ngasih makan kamu, kamu Assalamualaikum sama saya. Tak suruh kungkum di kolam, saudara. Iya kan? Ya. Assalamualaikum. Saudara ya, saya ngasih makan kamu, kok kamu Assalamualaikum. Ya, pernah saya ketemu orang Palestina di Israel ya. Oh, tak assalamualaikum. Oh, kamu udah boleh assalamualaikum. Kamu harus bilangnya marhaban. Kurang ngajar, pengen tak cucuk. Pengen tak cucuk pakai pulpen. Oh, kamu nggak boleh kamu bilang assalamualaikum katanya saudara ya. Bolehnya marhaban katanya ya. Waduh, apa sebabnya itu tadi ya saudara ya. Udah kere, miskin, tapi kamu merasa lebih mulia daripada orang lain. Itulah yang membuat itu tadi ya saudara ya, kebencian. Kebencian itu saudara ya. Kebencian itu membuat kalian itu energimu habis. Peperangan, peperangan Harmagedon yang tadi siang kita belajar kemarin ya, kemarin malam kita belajar. Peperangan Harmagedon adalah perang antara cinta dengan kebencian. Ya, perang itu adalah perang cinta dan kebencian, saudara. Ketika kita berusaha untuk terus mencintai, tapi kebencian itu enggak. Kamu kalau tidak sama dengan saya, kamu tak bunuh, kamu tak singkirkan, kamu tak. Dan hari ini terjadi, saudara ya. Siapapun yang nyerang Edis pasti akan disingkirkan, akan difitnah, akan didoxing, akan ngeri, saudara. Itu penuh kebencian saya bilang. Saya lihat, pantesan kalian nggak dilawat sama Tuhan. Kalian itu penuh dengan kebencian. Ya, orang-orang Indonesia ini, pantesan. Isinya orang-orang bodoh. Yang penting kamu bisa misu-misui orang Islam, kamu dipuja-puja, saudara. Yang penting kamu bisa misui Islam. Saudara, ketika motifmu adalah untuk misui Islam, bukan memenangkan orang-orang Islam, itu kebencian, saudara ya. Kalau saya gimana? Bukan. Saya menghadik orang Islam. Saya kasih makan mereka. Ya, saya kasih makan. Kan saya yang mengkoordinasi kalian semua untuk memberi makan orang-orang Islam ini. Agustan itu misui saya, saudara. Yang mengancam mau bunuh saya. Saya bilang apa? Yuk kita kumpulkan buat Agustan. Itu bukti saya tidak benci, saudara.
Ya, saya menghardik orang-orang Islam karena kekurangan ajarannya, kejahatan mereka. Dan nggak ada yang berani menghardik mereka selain saya, saudara. Oh, bukan saya pembenci Islam. Kalau saya benci Islam, nggak tak kasih makan, saudara. Ya, ngapain duitnya tak bagi-bagi, mendingan buat saya. Ya kan? Mendingan buat saya, saudara ya. Saya beli Ferrari di Belanda, ya kan? Ah, cukup uangnya, ya kan? Damarin saja itu, kalau ngumpulin buat damarin saja itu udah 20 miliar kali, 20-30 miliar. Cukup, saya sugih, saudara. Ngapain kasih makan orang Islam? Justru itu bukti saya tidak benci, ya. Dan itu membuat hati saya tetap bersih. Saya bisa menghardik mereka seenak saya sendiri. Tapi hati saya bersih. Kenapa? Buktinya saya kasih makan. Oh saya, iya saya kan hanya mengkoordinasi uang kalian. Iya kan? Termasuk uang saya juga tak masukkan ke sana. Dan akhirnya kita banyak memenangkan jiwa tadi Pak Ali Mulyo tadi ya, melalui memberi makan itu, tiba-tiba mereka konseling, duduk, mereka kesepian, mereka stres, mereka putus asa, lalu ngobrol-ngobrol sama Bu Linda, sama Pak Ali Mulyo. Ya kan? Akhirnya banyak yang dibaptis. Loh, kita tidak pernah bilang Tuhan Yesus memberkati, pakai iming-iming Alkitab, nggak pernah. Itu di luar jam. Tapi kan ketika beberes, mereka kan ada yang sedih, ada yang apa. Mereka kan duduk di situ kan. Ya sambil beberes, sambil ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya banyak yang dibaptis. Disitulah kita memberitakan Injil. Kamu nggak boleh ngasih makan, terus kamu mentang-mentang kamu yang ngasih makan, terus kamu beritakan Injil ke mereka. Langsung nggak boleh. Lepas dari itu. Kamu harus lepas dari itu. Mau ngasih makannya ngasih makan. Mau beritakan Injil, ya beritakan Injil. Tapi kamu jangan mengkristenkan sambil kamu kasih makan itu terus kamu kasih ayat-ayat nggak boleh ya saudara ya. Jadi kamu harus bedakan ya. Itulah sebabnya Damaris banyak memenangkan jiwa. Itulah sebabnya Damar Kasih banyak memenangkan jiwa. Itulah sebabnya Embun Pagi banyak merawat jiwa-jiwa, menggembalakan, memuridkan ya. Itu saudara caranya ya saudara ya. Jangan penuhi hatimu dengan kebencian. Kamu kan kalau kamu hatimu penuh kebencian ya, energi kamu untuk membenci, energi kamu untuk balas dendam, ya menghabiskan 100 tahun umurmu, saudara. Sehingga energimu kamu kesedot, sinar cahaya hidup itu redup, redup, saudara. Suram. Ya orang-orang yang penuh kebencian ini, kamu coba melihat saya. Selalu tersenyum, selalu bahagia, sak keras-keras yang saya segala-galanya saya tetap lucu, saudara ya. Segala-galanya saya kan tetap lucu kinah-kinuk, saudara ya. Ya kan? Karena si Paul ini lucu dan suka bergaul, saudara ya. Wah, lihat jemaat yang kita gembalakan di seluruh dunia. Ya kan? Semuanya mengalami pemulihan. Mereka senang, bersorak-sorai. Ya kan? Kecuali kamu yang niat mau nyolong di sini, ya ya gimana? Masa nggak saya hardik? Kalau kamu udah ketahuan, oh ya saya hardik, saudara ya. Kalau kamu yang niat mau merusak komunitas ini, ya saya hardik. Ya kan? Dan saya seorang gembala yang sangat waspada. Ya, ya kita sangat baik. Ya kita banyak menolong orang, balik lagi bukan kewajiban. Menolong orang adalah kesukaan hati saya untuk menolong. Saya senang menolong. Kalau ada pasti saya selalu kasihkan. Makanya sampai rekening saya habis ya itu. Pokoknya setiap ada kalau saya punya ya saya tolong, bos ya. Nggak pakai nggak pakai apa, nggak usah. Karena saya diberi kebaikan dan saya diberi kesempatan yang luar biasa yang hanya sedikit orang yang punya kesempatan menulis lembaran baru dalam hidupnya. Ya, saudara ya. Ayo, tulis lembaran baru dalam hidupmu. Atau kalau Anda sedang sekarang apapun kondisimu, tulislah sekarang mulai yang baik-baik. Mungkin kemarin kamu tulis yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Sekarang tulislah yang baik-baik. Mulai detik ini. Tulislah yang baik-baik. Ya, berbuatlah banyak sekali kebaikan. Ya, singkirkan kebencian, dendam, buang. Ya, kalau ada yang gitu-gitu buat bercandaan saja ya saya tadi ya. Oh, ada si Burhan, tubur tertahan. Itu aja saudara ya. Buat bercandaan. Ya kan? Oh, ini ada nih orang. Tapi jangan jangan sampai itu membuat kamu mempengaruhi hidupmu sampai kamu dendam, sampai kamu marah, sampai kamu cahayamu itu sampai lenyap, saudara. Tapi biarlah cahayamu tetap menyala dengan apa? Dengan cinta.
buktikan dengan kamu berbagi dengan sesama. Ya, satu, jangan ada dendam. Ya, kamu selalu sediakan pengampunan. Kedua, kamu harus selalu belajar berbagi. Sehingga cahaya hidupmu semakin lama makin kuat, makin bercahaya. Itu ya, saudara ya. Nah, yang paling pasti, tetap jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan sampai ya gara-gara lalat mati di ya masuk ke minyak urapan lalu busuk semua minyak urapan satu panci saudara ya. Gara-gara lalat mati, gara-gara perzinahan, percabulan. Hati-hati saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, tapi sebelumnya kita akan baca risai terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. We'afta et Adonai Eloheka, vekol levaka, uvekol naseka, uvekol meudeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. We'afta lereaka kamuka. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Paul Jiang. Kami persilahkan. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya bareka Adonai wa Yesus mereka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai beneweka bihunika. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai beneweka mereka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Jehovah Sefahat, mereka Tuhan berkemah di sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagimu. Jehovah Shalom, Tuhan Yesus berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin.